sudah bersama dengan Bapak Ferry Irawan selaku Deputi 1 Bidang Pengelolaan dan Pembangunan Usaha BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pak Ferry, terima kasih untuk waktunya, Pak. Oh iya, terima kasih Mas Dipo. Pak Ferry, kita tahu selama periode dari Presiden Prabowo Subianto, pemerintah sudah memberikan 3 kali ya Pak ya, stimulus ekonomi. Artinya sebelumnya sudah ada 2 stimulus dan rencana yang ketiga ini akan berlangsung di bulan Juni. Sebelum saya masuk ke yang ketiga Pak, sebelumnya evaluasi dari stimulus ekonomi di tahap pertama dan kedua apa saja? Nah di Q1 kalau kita lihat tadi catatan yang di Q1 kan kita memberikan beberapa gitu ya stimulus. Bagaimana evaluasinya? Tadi kalau lihat tujuannya kan tadi growth-nya kita dorong, inflasi kita jaga gitu. Nah dengan tarif listrik gitu ya, karena tarif listrik merupakan salah satu komponen terbesar dari inflasi, pas kita kasih diskon 5%, kita bisa lihat kan di Januari, Februari itu komponen administrative price itu ke bawah tuh, minus gitu. Ini yang kemudian menekan ke bawah itu tadi IHK-nya gitu, ya kan? Sehingga tadi inflasinya bagus, rendah dan stabil, growth-nya bisa kita jaga di 4,87 waktu hampir 4,9 gitu ya. Sehingga berdasarkan evaluasi itu dan kemudian tantangan globalnya, tentu kita lihat lagi di Q2 gitu ya. Nah di Q1 kita punya momen Lebaran sama libur lah di Ramadan dan libur Lebaran gitu ya. Nah di Q2 kan tentu kita pengen juga engine dari domestik ini bisa berfungsi optimal gitu. Pertama banyak libur panjang nih, termasuk minggu depan gitu ya, yang Idul Adha. Juga ada beberapa lagi yang panjang itu adalah yang tadi yang libur panjang anak sekolah. Nah ini kita optimalkan, makanya kemudian on top dari existing insentif yang kita masih punya gitu ya, kita kemudian tambahin lagi stimulusnya untuk menjaga momentum dari pertumbuhan itu gitu. Artinya timing stimulus ini dipengaruhi dari waktu libur, karena banyak yang bertanya Pak Ferry, ketika memang stimulus ekonomi ini dimaksudkan untuk kemudian meningkatkan daya beli, termasuk juga meningkatkan ataupun menjaga pertumbuhan ekonomi di angka 5%, ada yang bilang terlambat Pak. Kenapa tidak dari kuartal 2 ketika baru memasuki fase awal? Jadi ekonomi itu kan seperti saya bilang tadi kan sangat dinamis gitu ya. Tentu kita di pemerintah kayak inflasi misalnya, bahkan kita monitoring tiap minggu kan di Kemendagri. Kita juga tiap bulan setelah rilis inflasi, kemudian kita hitung juga growth-nya ke depan seperti apa, itu juga kita lakukan terus gitu. Tapi memang kita melihat di kuartal kedua ini momen libur panjang anak sekolah ini momen yang baik gitu ya. Di samping tentu di kuartal 2 ini kita juga mau punya penting lagi itu yang bisa mendorong daya beli. Apa misalnya gaji ke 13. Awal Juni kan Bu Menteri udah bilang gitu, itu kan kita lakukan. Jadi 2 momen besar itu. Nah, ekonomi juga kayak mobil gitu. Pada saat ada momen kita perlu tambah ini biar bergeraknya bisa lebih bagus lagi. Makanya kita combine. Artinya sektor-sektor yang kemudian disasar dalam stimulus ekonomi ini itu sudah mengcover seluruh kalangan ekonomi, mulai dari menengah hingga ke bawah. Di existing tadi kelas menengah kita tetap kasih kan untuk yang insentif tadi ya, properti dan seterusnya. Masyarakat berpendapatan menengah ke bawah itu masih kita berikan PKH, masih kita berikan sembako gitu kan. Nah untuk dari itu kita pengen memperkuat nih, makanya kalau kita lihat tadi secara kelompok masyarakat, mudah-mudahan ini cukup mengakomodir tidak hanya kelas penduduk kita yang berada di menengah di bawah, di desil yang bawah, tapi juga yang menengah gitu ya. Kombinasi itu yang kita harapkan konsumsi masyarakat itu bisa tetap terjaga ya di tengah berbagai tantangan yang ada. Harapan ini juga dapat memberikan optimisme ya Pak ya, baik di tataran bawah hingga tataran atas. Terima kasih banyak Pak Ferry Irawan, Deputi 1 Kemenko Perekonomian atas waktunya. Terima kasih Mas.